kita tinggal landasannya mau ikut kitab suci yang mana? Kalau Quran Enggak, ini kan kan tidak Kristen wafat. aku tanya Kristen. Misalkan tuh Kristen katanya Yesus jadi Tuhan, sandarannya itu dari kitab yang mana? Tertulis enggak? Ya bukan jadi Tuhan, kan sudah sering dibahas, dituhankan oleh pengikutnya kan begitu. Gimana ini Ustaz? Aduh, repot. Kan sudah sering dibahas, memang para pengikutnya ini loh yang mentuhankan Yesus. Terus Ya toh. yang bener ini kebenaran kekristenan itu menurut tulisan di dalam kitab atau menurut inisiatif Bapak Gereja? Coba. Maksudnya menurut inisiatif ya? Enggak Jadi enggak, bukan inisiatif. ini dari kesaksian itu ya, para murid kesaksian yang ditulis. Gini aja, Mau nggak mau tetap mengakui. Udah gini, Bro Admin ngomong aja sampai selesai, setelah itu saya. Biar dah ngeyel-ngeyel lah nanti. Ya? Oke. Kayak gini loh, atau gini Ustaz Tata, gini, dicontohin dulu. Gini, Ustaz Tata, parameter kebenaran menurut Islam itu ada ndak Ustaz Tata? Dan apa kalau ada Ustaz? Gini. Coba Ustaz, betul. Iya, jadi gini, kebenaran itu kan harus cocok dengan ajaran. Para nabi itu kan utusan mereka. Apa itu utusan? Manusia yang diberi wahyu, firman Tuhan. Apa firman Tuhan itu? Ya, jadi Tuhan ini ingin memberi ajaran kepada manusia. Kenapa manusia ini makhluk yang mulia, yang paling mulia di bumi ini? Karena manusia inilah yang menjaga bumi ini, bukan binatang. Ya. Dan Tuhan bukan membiarkan gitu saja. Menciptakan dibiarkan, bukan gitu. Karena kalau manusia dibiarkan gitu saja seperti binatang nantinya, tidak punya aturan gitu. Akhirnya Allah mengutus utusan ingin mengajari. Ya, nanti ada perintah, ada larangan, ada akhlak, ada syariat, beribadah. Nah gitu, tujuannya Tuhan mengutus utusan itu. Nah nanti kita sesuaikan. Saya mengikuti Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad ini membawa ajaran dari Tuhan. Nah sehingga kita ikutin semuanya. Mana yang perintah, mana yang larangan. Mana yang akidah, syariat, semuanya harus cocok. Nah, misalnya Islam tentang ketuhanan final sudah. Tentang siapa itu Nabi Muhammad final. Tentang Al-Quran final. Semuanya final. Jadi gak ada yang harus ditanyakan ke Islam itu gak ada sebenarnya. Nah, kalau Bro Admin, barometernya agama mengaku pengikut Yesus ini apa landasannya? Cocok nggak dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Yesus menerima ajaran dari Tuhan. Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Lalu disampaikan oleh Yesus. Ternyata Bro Admin ngaku-ngaku pengikut dia, cocok nggak? Nah, ini yang harus kita bahas. Nah, terakhir, jangan membahas Isa atau Yesus misalnya ya. Yang diceritakan penyalipan, lahirnya, itu gak penting itu. Bukan akidah itu. Yesus ini mau mati atau tidak, gak ada pengaruhnya ke akidah. Tapi ajarannya ini loh yang berpengaruh. Keselamatan itu. Karena semua para nabi pasti mengajarkan ada inti. Kalau Islam intinya mengenal Allah dulu. Ada orang mau masuk Islam, dikenalkan dulu Tuhan yang benar. Harus tidak ada Tuhan selain yang dikenalkan ini. La ilaha illallah. Nah itu. Begitu juga Yesus, ada ajaran inti. Inilah hidup yang kekal atau hukum yang terutama, dengarlah Israel. Itu ajaran inti itu. Yang dibahas Bro Admin, disalib atau tidak loh. Mau dia disalib atau tidak ada pengaruhnya. Karena apa? Karena nabi-nabi yang lain juga dibunuh oleh umatnya Israel. Bukan cuma Yesus. Gitu.
panasin dulu. Ya, silakan. Siap-siap Pak Tata. Ya Mbak Tata, seperti tadi di awal yang saya sampaikan bahwa memang kita punya subjek sendiri-sendiri. Kalau Pak Tata bilang peristiwa penyaliban dan lain-lain itu tidak ada, maksudnya tidak berguna ya, nggak ada pengaruhnya, yaitu memang dari sudut pandang Islam yaitu nggak ada gunanya, wong memang hal itu yang disangkal kan begitu. Kalau dari kekristenan, inti ajarannya adalah ajaran kasih tentang bagaimana itu peristiwa yang dialami oleh Yesus, bagaimana cara Tuhan mengasihi kita dengan mengutus anaknya, tetapi anaknya ditolak. Ketika anaknya ditolak, apakah kemudian Tuhan membalas kejahatan dengan kejahatan? Tidak, melainkan tetap setia, bahkan mendoakan. Nah, yang hal-hal yang seperti ini yang jadi inti atau dasar ajaran orang Kristen. Pada intinya Yesus mengajarkan tentang kasih, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama, termasuk peristiwa Yesus. Nah, jadi kalau di versi Kristen ya memang harus itu inti dasar pengajarannya. Dan lagi pula di kekristenan sendiri, sebenarnya kita sudah nggak bingung lagi tentang kebenaran juga. Wong dengan eksplisit, tegas, dan tersurat, Yesus mengaku sendiri, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada orang lain, siapapun di dunia ini nggak ada, kecuali Tuhan sendiri yang adalah jalan, adalah kebenaran, adalah hidup. Menurut sudut pandang orang Kristen kan begitu. Dan itu sesuai dengan kitab sucinya. Jadi kita memang sebenarnya nggak ada hubungannya Pak Tata antara Islam dan Kristen juga. Sama seperti Hindu, Buddha, Kristen, Hindu gitu. Jadi kita di jalurnya masing-masing. Walaupun mungkin diklaim ada kemiripan tokoh, ya itu kan hanya klaim semata kan begitu. Soal menerima dan tidak kan ya buktinya memang berbeda. Mau dipaksakan juga tetap berbeda kan begitu. Gitu aja Pak Tata. Oke, saya sapa dulu Bang Tony. Otan apa Kristen? Aduh. Lila. Oke. Lila. Jadi begini ya. Tadi kan sudah gue bilang apa yang dikatakan Bro Admin sudah saya singgung sebenarnya. Di sini pertama, akulah jalan. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya jelas karena Bapa tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Dan Bapa tidak mau dilihat. Mati manusia kalau melihat Tuhan itu. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Maka dia supaya manusia kenal Tuhan harus ada jalan. Gitu ya. Siapa jalan itu? Utusan. Akhirnya orang kenal Tuhan melalui utusan ini. Sama seperti Nabi Muhammad, jalan. Buktinya orang Islam tidak akan tahu Tuhan itu Allah tanpa melalui jalan yaitu Nabi Muhammad. Makanya wa nahdi ila siratim mustaqim, Nabi Muhammad ini jalan yang lurus. Maksudnya apa? Kalau ingin selamat ikutin dia. Begitu juga di zamannya Yesus gak ada jalan selain Yesus. Kan saat itu dia yang diutus. Gitu. Di zamannya Musa siapa keselamatan itu? Jalan kepada Elohim siapa? Ya Musa. Ada nggak jalan yang lain? Ya nggak ada. Karena saat itu dia yang diutus. Itu sebenarnya. Ya. Terus karena begitu besar kasih sayang Allah, maka dia mengutus anaknya. Maksudnya utusan anak itu. Ya. 2 Samuel 7 ya. Salomo juga disebut anakku. Orang yang bawa di damai juga disebut anak Allah. Jadi anak di situ maksudnya manusia yang dipilih Tuhan. Kalau ini dilibatkan kepada kaum, maka kaum pilihan. Makanya ada itu. Ya. Orang Israel disebut anak-anak. Israel ini kan kaum, maksudnya itu. Yesus sendiri sebagai
jalan. Kenapa kebenaran bagi dia? Ajaranku bukan dari diri sendiri, tapi berarti di dalam Yohanes 12:10 apa yang aku sampaikan sama seperti Nabi Muhammad, jalan karena memperkenalkan Tuhan kepada umatnya, kebenaran karena yang disampaikan bukan dari dirinya. An-Najm ayat 3-4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, bahwasanya apa yang disampaikan ini wahyu, bukan dari saya pribadi. Berarti kebenaran. Putus-putus saya. Barusan putus-putus Ustaz. Lanjut, aman sekarang. Sekarang gimana? Sekarang. Agak telat yang antara terakhir. gambar sama suara. Ditutup dulu Oh, iya. kameranya, nanti buka lagi Ustaz. Kayaknya gitu. Nah, yang kedua, ajaran kasih itu jangan cuma label doang, harus ada data. Kalau Islam itu ajaran kasih ada datanya. Misalnya kita menghadapi manusia itu harus lemah lembut. Ya ada ayatnya. Fabima rahmatin minallahi lintarahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi faddu min haulik. Nah, itu kan nanti fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di sini ajaran apa? Kita ini menghadapi manusia itu santai. Ya, jangan bentak-bentak, jangan kasar. Itu yang diajarkan Rasulullah. Jangan suka marah. Ali Imran 134. Terus juga harus berbaiklah kepada orang lain. An-Nisa 36. Ya. Terus juga nanti tidak boleh sombong. Luqman 18. Memaafkan kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Hudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Ya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik-baik, kebaikan, serta jangan pedulikan orang-orang yang tidak mengerti. Ya. Ya. Terus ada lagi nanti berbicara dengan nada halus dan sopan. Toha 44. Jadi diajarkan semua dalam Quran dan hadis, bukan hanya kami ajaran kasih. Ditanya seperti apa prakteknya, gak ada datanya. Ya percuma. Gitu ya. Oke, itu dulu, silakan. Siap. Ya, selamat malam ya. Daripada lu Selamat diam ya. malam, selamat malam. Masih sakit. Saya nggak sakit. Oh, nak sakit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertanya ke Mas Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Untuk ya ada yang mau ditangkapin. Ustaz, aduh, ada suara saya nggak ya? Ada. Baik. Tadi saya mendengarkan si Tata ini ngomong Yesus itu jalan. Kemudian dia mengatakan zamannya Muhammad juga sebagai utusan. Yesus utusan. Saya sedikit tergusik dengan pernyataan si Tata ini masalah jalan itu ya. Yohanes 14 ayat 6, jelas kalimatnya di situ, tidak seorang pun Muhammad tidak bisa mengklaim mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Yesus. Muhammad utusan, ya utusannya si Allah. Yesus utusannya Bapa, ya. Tapi tidak pernah bisa kita ketemukan perkataan Muhammad seperti yang dikatakan oleh Yesus. Sekalipun kalau kita melihat kedua orang ini sama-sama sebagai utusan. Perhatikan kalimat tidak seorang pun. Tahta ini orang, bukan onyet. Jadi karena tahta ini orang, tahta ini pun gak akan bisa masuk ke surga. Dari mana kita tahu? Dari perkataan Yesus itu sendiri. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Caranya bagaimana? Percaya. Jangan mengatakan mengutus, Yohanes 3 ayat 16. Kalimatnya mengaruniakan.
Oke, jangan dipelintir dong. Jadi sekali lagi, yang namanya orang tidak akan bisa sampai kepada surga atau Bapa tanpa lewat Yesus. Tunjukkan ayat Yohanes 14 ayat 6. Biar kita tahu kalimatnya. Tidak seorang pun yang namanya orang itu harus masuk surga lewat Yesus. Termasuk Sudah ya satu-satu. apa panik bro? Dikit lagi. Jadi termasuk Muhammad sampai sekarang di kuburan. Yesus di Udah, nggak usah ke sana-sana. dikit lagi. Udah. Oke, kamu dengar di bawah aja dulu, jangan kemana-mana dulu. Nggak usah kuburan apa. Jadi gini, jalan itu udah aku bilang, semua nabi di zamannya masing-masing ada nggak jalan selain dia? Tidak ada. Yang kedua, jalan menuju ke surga. Semua para nabi memberi jalan. Yesus, ya Tuhan, kamu saya utus ya. Kepada siapa Tuhan? Kepada Israel. Matius 15:24. Apa tugas saya Tuhan? Ya tugasmu utusan apa? Ya penyampai firman. Yohanes 3:34. Terus apa yang harus saya lakukan? Ajak mereka ke surga. Caranya gimana Tuhan? Ya kamu harus memperkenalkan Tuhan itu aku Allah. Dan kamu harus ngaku utusanku. Barang siapa yang percaya, ya mereka kekal juga di surga bersama kamu. Oke Tuhan. Ternyata dia ngaku utusan ditolak oleh Yahudi. Ada lagi yang lebih aneh, yaitu oten-oten ini. Udah tahu keselamatan itu mentuhankan Allah, jalan yang dituhankan. Apa kata Yesus? Kalau kamu ingin hidup yang kekal, tuhankanlah Allah dan imani aku sebagai utusan. Gak mau Yesus, saya ingin mentuhankan kamu saja karena kami pagan. Saya gak mau Tuhan yang dikenalkan kamu. Masa Tuhan tidak kelihatan? Yohanes 5:37. Masa Tuhan itu satu? Markus 12:29. Maunya kamu apa? Saya ingin Tuhan itu bisa kelihatan. Terus, ya kamu yang saya jadikan Tuhan. Gak mau. Ya sudah, kalau kamu gak mau, biar kamu dibunuh dulu sama Israel. Kalau kamu tidak ada, kami akan konsili, akan kulantik kamu jadi Tuhan. Gitu. Jadi gitu secara akal itu ya. Jadi mereka ini bukan pengikut, perusak ajaran Yesus dari tauhid menjadi pagan. Ya, udah tahu Yesus memperkenalkan Tuhan yang benar, keselamatan, mereka tidak mau. Mereka pingin Tuhan itu seperti dewa-dewa menjelma. Banyak, Tuhannya banyak. Gitu. Itu yang benar kisahnya, pakai data ini. Gitu. Silakan. Oke, dan ya. Oh, Bang. Bang Jules mau nyambung, Jangan silakan. bilang pagan ya. Bang Jules, mohon Iya, maaf. kalau tadi Bang Jul, dia- agama apa Bang Jul? Saya Kristen Protestan. Oh, Protestan. Lanjut. Nah. Tadi Bang ini kan bilang kalau Kristen itu pagan ya. Iya. Nah, dulu itu pagan itu sebutan bukan orang Kristen ya Bang. Justru itu sebutan buat orang-orang yang dulu Kristen, jadi itu diralat. Anda bisa search kok, ada datanya di internet. Jadi paganisme itu memang sebutan orang-orang yang berada di luar Kristen. Nah, jadi kalau dibilang kami menyalahgunakan untuk ajaran Kristen itu salah. Justru ini satu rasul sampai ke gereja ada sampai itu dari Putus-putus Bang. jadi kalau Putus-putus dibilang Bang. menyesatkan jangan dibilang fitnah. Halo Putus-putus Bang. Nggak usah pakai headset, lebih enak kayaknya. Coba headset itu dicabut. Mending nggak pakai headset. Cek Bang, nggak usah headset. Tes. Bukan buru admin, Bang Jul. Ya maksudnya aku ngetes juga. Aman. Ternyata kedengeran. Bang Jul.
Ya Bang Sul geser dulu ke tempat yang sinyalnya kuat. Daripada gitu, daripada nganggur nih Bro Admin, kata Sia tadi itu nggak ada satupun yang bisa masuk surga tanpa lewat Yesus, bener nggak Bro Admin? Ya seperti penjelasan saya di awal, subjektif bagi orang Kristen sesuai dengan enggak loh, memang kita harus rendah hati mengakui demikian. Jadi memang orang Kristen ya gini ya, saya nggak ingin bahas keluar itu ya. Memang kita diajarkan bahwa jalan satu-satunya itu ya hanya melalui Kristus saja, hanya melalui Yesus saja. Bahkan di dalam perjanjian baru juga dikatakan begini tentang Musa, Yeskiel, Yeremia, Salomo sampai Daud. Intinya di perjanjian lama itu juga banyak sekali cerita-cerita tentang janji Tuhan akan hadir di tengah-tengah umatnya. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita begitu. Intinya tentang janji mesianik itu digaungkan terus sampai kepada Musa. Jadi kalau dikatakan Musa juga jalan, ya mungkin Musa yang berbeda Pak Tata. Kalau Musa perjanjian lama itu atau Yeskiel dan para nabi yang lain termasuk Daud juga menjanjikan Mesias atau utusan yang spesial begitu. Di mana orang Kristen mengartikan itu adalah Yesus yang merupakan pribadi Tuhan sendiri, pribadi kedua Tuhan. Nah, tentang bagaimana kita harus mengikuti Yesus sama seperti misalnya Pak Tata bilang tadi Nabi Muhammad sebagai teladan, begitu juga kalau orang Kristen yang menjadi teladan ya Yesus sendiri. Kalau Pak Tata menanyakan kasihnya ya harus ngerti seperti apa. Ya memang betul di dalam Alkitab atau di dalam buku-buku ini ya kekristenan gitu ya, tidak disebutkan detail mengasihi itu harus bagaimana, tidak, tetapi hanya disebutkan inti ajarannya adalah kasih. Tentang implementasinya semua diwajibkan, disuruh dan dipaksa untuk menalar apa sih yang disebut kasih. Bahkan diajarkan tentang batu sandungan. Jadi selama itu tidak jadi batu sandungan dan kita juga punya pemikiran, punya pengertian yang baik tentang apa itu kasih, ya kembali lagi sama seperti apa yang dilakukan Yesus. Tidak ada kasih yang lebih sempurna selain daripada menyerahkan nyawanya untuk saudaranya. Itu Yesus yang ngajarkan sendiri. Kayaknya bau-baunya beda dengan yang barusan Bro Admin jawaban. Ya enggak, saya kan berdiri di pengajaran Kristen toh. Ya udah. Lanjut Kan begitu, saya kan cuma jelasin pengajaran Kristen Ini aja. saya tulis tadi. Janji Tuhan akan hadir. Itu ajaran samawi tidak pernah kayak gitu. Yang ada itu gini. Yesaya 19:20. Ini ajaran samawi. Kalau Tuhan sendiri yang hadir, pagan itu. Kalau ajaran samawi bagaimana? Yesaya 19:20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Tuhan akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Jadi Tuhan ini tidak perlu turun sendiri untuk menyelamatkan, tapi dia mengutus seorang juru selamat. Musa menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Ya. Yang kedua, Yesus ini juru selamat seorang dan dia nabi. Mana datanya? Ulangan 18:18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Makanya kata Yesus, apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Setelah aku terima, Yohanes 17 ayat 8, aku sampaikan. Berarti nabi ini benar, cocok. Seorang nabi diberi firman. Ya, makanya Yesus ini juru selamat untuk Israel. Ya, karena ayat Yesaya itu untuk Israel. Keluaran 18:18 ya sama. Makanya dibenarkan oleh Paulus, dia juru selamat untuk Israel.
Kisah Para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Apa janjinya? Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus seorang, bukan Tuhan yang turun. Ya. Makanya Musa juga penyelamat. Mana datanya? Kisah Para Rasul 7:35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga diutus oleh Allah dan penyelamat. Nah, jadi ajaran samawi Tuhan itu tidak turun sendiri kalau menyelamatkan, mengutus seorang Mesias. Ya. Nah, Kristen salah paham, ajaran samawi dijadikan pagan. Enggak, Tuhan sendiri yang turun. Nah, seperti dewa-dewa. Itulah salahnya Kristen itu. Ya. Oke, dah ngerti Bible, dah ngerti perjanjian lama mereka. Taunya pagan doang. Oke, lanjut. Oh, Bang Jul mau nyambung, silakan. Ya, masuk silakan Bang Jul. Oh iya, memang kata Masnya tadi benar. Tuhan pasti Suara digedein Bang. Suara digedein Bang. tes. Dideketin mic-nya, jangan suaranya. Mic-nya dideketin. Handphonenya dideketin. Ini deket banget ini Bang. Masih Itu ada sudah nggak nih? itu. Nah, ini sudah. Nah iya, begini. Memang Bang, kami di untuk Kristen nggak menyangkal kalau memang Tuhan Yesus kan memang diutus. Ya tapi kalau dilihat di ayat yang lain, kan ada juga tuh Yesus berkata yang pertama ini ya, aku adalah yang awal dan akhir. Yang kedua, sebelum aku ada, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Dan Allah menciptakan dunia ini melalui firman-Nya dan firman-Nya telah menjadi manusia. Nah, yang menjadi patokan kami di sini kenapa kami menganggap Tuhan Yesus ini sebagai Tuhan kan dari semua ini kan kami dari semua ini Bang. Jadi jadi patokan kami itu di sini. Lalu Bang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nyambung Pak Tata. Oh ya, silakan terusin Pak Jul. Masih. Udah Bang. Oh, udah. Udah tadi. Iya. Ya gini Pak Tata. Oke lah, mungkin ada istilah pakan itu Tuhannya 3 begitu ya, atau mungkin lebih dari 1, politeis. Tapi dalam hal ini seperti seperti teman-teman Muslim juga punya klaim-klaim yang sah begitu, dianggap sah. Begitu juga orang Kristen, kita juga punya klaim-klaim yang dianggap sah. Misalnya kita mengaku sebagai monoteis. Ya, monoteis kita memang memiliki dogma Trinitas. Monoteisnya berbeda dengan monoteis versi misalnya Muslim. Tapi secara esensi kita mengakui sebagai agama monoteis, seperti Yahudi juga. Jadi kalau dibilang pagan ya kurang tepat lah kalau menurut saya. Karena parameter pagan juga masih ada yang lain. Dan saya sih nggak mau menyebut-nyebut itu sih. Cuman saya intinya menyampaikan bahwa apa yang ada di Kristen demikian. Tentang apa yang diajarkan, tentang kasih itu bagaimana. Kasih itu ya mengikuti apa yang diteladankan Yesus. Makanya orang Kristen nggak ada yang berani membela Tuhan. Wong Tuhan sudah menekukkan lututnya untuk kita.
Jadi sudah nggak ada istilah seperti itu lagi. Silakan Pak Tata. Oke, jadi pertama, memang Yesus itu diutus katanya. Ya sudah, apa definisi utusan? Yohanes 3:34, penyampai firman, bukan Tuhan. Terus dikatakan lagi, awal dan akhir, aku ada sebelum Abraham ada. Ayat kayak gitu tidak bisa. Karena di dalam Amsal 8:22, Salomo itu ada sebelum dunia diciptakan. Atau dalam Al-Quran ada, wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin. Jadi segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada. Saya tahta, lahir tanggal sekian, bulan sekian, meninggalnya tahun sekian, bulan sekian, ada. Sebelum dunia ada, yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Begitu juga Salomo, Amsal 8:22-23. Ya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama, dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada. Ya. Jadi tidak masalah, Yesus ada sebelum Abraham. Bahkan tahta ada sebelum langit dan bumi ada. Mana datanya? Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ard illa fi kitabin mubin. Gitu ya. Jadi nggak tepat semuanya. Jadi apa ya? Kurang data kalian ini. Oke Pak Tata, aku bertanya. Tunggu. Ngomong apapun datanya ada pada saya. Iya, saya bertanya Pak Tata. Ya, silakan. Ya seandainya di kemudian hari ada lagi orang yang mengaku sebagai penerus Nabi misalnya, kemudian juga mengaku mendapatkan wahyu sebagai penerus Nabi. Kira-kira sebagai Muslim bagaimana? Al-Ahzab 40. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad itu utusannya Allah, penutup para nabi. Maka umat Islam tidak akan ada nabi lagi. Setelah Nabi Muhammad gak akan ada. Jadi kalau ditanya, gimana kalau ada orang ngaku nabi? Ya palsu. Kenapa? Karena tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad, ditutup sudah. Dengan ditutup, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Udah sempurna, ngapain? Gitu. Nah, gini Pak Tata, Nabi yang akan datang itu dengan kitabnya itu juga sama mengatakan bahwa kitab sebelumnya sudah dipalsukan. Oke. Kira-kira gimana? Oke. Kalau ada kitab itu apa contohnya? Misalnya kitab apa yang dipalsukan? Bukan, ini kan saya bertanya dalam lingkup analogi. Seandainya saja begitu loh, bukan soal realita. Kalau Pak Tata tanya contohnya apa ya, saya nggak ngerti kan, saya sedang menganalogi. Ada nih, misalnya orang yang juga mengaku dia mendapat wahyu, dia juga mendapat kitab. Di dalam kitabnya juga disebutkan bahwa dia ini sebagai penerus Nabi misalnya, dan juga mengatakan bahwa kitab sebelumnya sudah dipalsukan oleh tangan-tangan pemimpin misalnya. Oke. Begitu loh. Oke. Pertama, kalau terjadi dalam Islam tidak akan diterima, karena tidak akan ada Nabi selain Nabi Muhammad, sudah gak ada, ditutup. Kecuali Nabi Muhammad yang mengatakan kitab sebelumku sudah dipalsukan. Karena memang kitab-kitab selain Al-Quran, Allah tidak pernah berjanji kitab Taurat ini dijaga, agak ada. Cuma Al-Quran yang dijamin oleh Rasulullah, oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafid. Al-Quran ini yang menurunkan Allah, Allah juga yang menjaganya. Untuk kitab yang lain, Nabi Muhammad mengatakan Taurat dipalsukan misalnya. Bukan cuma Nabi Muhammad yang ngomong, tapi juga
Musa. Ulangan 31 ayat 24. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu di dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi, pengangkut tabut perjanjian Tuhan, demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab, kata Musa, aku mengenal kedengkilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang selagi aku hidup, kata Musa, bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedengkilanmu. Apalagi ya terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Maksudnya apa? Kalian ini aku masih hidup aja macam-macam, menyembah patung lah. Padahal aku hanya meninggalkan 40 hari. Tiba-tiba aku datang, kamu sudah membuat Tuhan patung dari emas. Gimana kalau aku nanti tidak ada? Pasti hukum-hukum itu kamu rubah-rubah itu. Dan terjadi di zamannya Rasulullah. Ya wahai Muhammad, saya minta hukum ke kamu. Tentang apa? Ini loh, ada orang membunuh. Bagaimana menurut kamu? Loh, di kitab Taurat kan ada. Tidak ada, wahai Muhammad. Akhirnya Ibnu Salam mengatakan, mana Tauratmu? Karena dia seorang rabi. Pas dibuka ada. Jadi orang Yahudi ini hukum-hukum yang berat untuk dia dibuang. Firman-firman yang tidak cocok kepada dia, dia buang. Mereka tidak mau. Makanya di dalam Yesaya 8 ayat 8, beginilah bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ya. Jadi Musa sendiri atau perjanjian lama yang mengatakan bahwa mereka akan merubah-rubah. Ya, gitu. Ya, pertanyaan terakhir Pak Tata, pertanyaan terakhir. Mungkin nggak kitab yang datang kemudian bisa kemudian menyalahkan kitab yang datang sebelumnya, misalnya Al-Quran begitu? Mungkin nggak kitab nanti, ada kitab yang datang yang tadi, yang datang kemudian menyalahkan Al-Quran? Maksudnya kitab yang datangnya baru-baru bisa menyalahkan yang datang duluan gitu loh. Mungkin nggak? Nggak bisa, nggak mungkin. Kalau ke Al-Quran nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Tapi ya, umatnya mungkin. Tapi kan ada umat. Pertama, Harusnya Al-Quran ini tidak bisa ditiru. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narol lati waquduhan nas. Ya. Jadi Allah sudah menantang. Kalau kamu tidak percaya Quran ini dari aku, wahyu, coba buat satu surat. Sampai sekarang nggak ada yang bisa ya. Jadi bagaimana mungkin ada wahyu lagi? Tidak mungkin bisa. Pasti palsu. Ya, artinya barang asli pasti datangnya duluan kan begitu ya Pak Tata? Setelah dipalsukan, Tuhan akan mengutus Nabi meluruskan. Isa ini kenapa dibenci? Karena Isa ini meluruskan Taurat yang mereka rubah. Dibenci oleh mereka. Gitu. Coba baca Al-Maidah 44 itu sampai 48 itu. Para nabi itu saling meluruskan. Di zamannya Musa lurus mereka. Musa tidak ada pembelok-belokan, membengkok-bengkokkan. Maka Allah mengutus Isa itu termasuk meluruskan yang sudah bengkok. Isa sendiri menerima ajaran. Setelah Isa tidak ada, dibengkokkan juga ajarannya. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad meluruskan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Dibengkokkan ajarannya tauhid menjadi tri. Akhirnya Allah meluruskan dengan mengutus Nabi Muhammad. Kafirlah orang yang seperti tersebut, yang menjadikan Isa bagian Tuhan, dituhankan. Gitu. Nambah dikit Ustaz. Gini Ya kata kan? Bro Admin Alfi itu. juga atau kayak lainnya kalau mau nambah silakan. Pi, jangan tidur baik kopi. Nah gini. Gimana, kalau Muhammad? masuk.
kalau barang palsu memang datang duluan. Tapi bro admin, barang KW itu juga datang belakangan. Dan barang update itu juga datang belakangan. Gak ada barang update datang duluan, gak ada. Pasti yang asli dulu baru yang update, atau yang asli dulu baru yang KW. Nih sekarang kita harus buktiin yang update yang mana, yang KW yang mana. Gitu, bener gak? Iya. Iya, makanya kan tadi saya bilang, Wah, berat ini, berat. Bang Madu, bahwa Quran ini kan asli. Jadi kalau sampai nanti di tahun kemudian ada orang yang misalnya mengaku mendapat Quran yang baru misalnya ya, yang lebih benar, itu kan nggak mungkin masa ya barang yang datang baru-baru bisa Masalahnya bukan menyalahkan yang barang baru. yang pertama kan begitu. Gini, bro admin, Al-Quran bukan yang baru, tapi Al-Quran itu yang update. Al-Quran tuh yang asli. Coba gini aja. Saya lagi cerita dari alurnya Al-Quran loh. Al-Quran Bang yang Admin. asli. Nah gimana? Bang Silakan. Admin, Silakan. kalau di zaman Nabi, metode pengajaran Al-Quran itu kan menggunakan metode talaki. Namun kan itu apa itu? subjektif. Nanti dijelaskan Ustaz Atta lah, talaki itu gimana lebih sederhana. Namun begini Bang, kalau dikatakan metode pengajaran Al-Quran itu dijaga atas dasar hafalan oleh para hafiz dan hafizah, itu kan teori subjektif. Ya kan, meskipun memang terbukti bahwasannya penghafal itu memang tersebar luas di muka bumi ini kan gitu ya. Namun kalau kita mengkaji dari segi naskah-naskah, kita bisa membuktikan juga bahwa apa-apa yang dituliskan oleh para sahabat Nabi di abad pertama Hijriah itu ada barangnya. Salah satunya, kami memiliki manuskrip dengan kode DAM 01 yang ditulis langsung oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah salah satu dari keempat penghafal pertama Al-Quran. Jelas kredibilitasnya ada. Lalu apa kredibilitas lainnya? Bahwasanya Al-Quran itu udah ada di zaman Nabi dan Nabi pun mengenal Al-Quran. Nabi di dalam suatu ayat pernah melarang para sahabat untuk pergi ke negeri musuh dengan membawa mushaf-mushaf Al-Quran. Ada riwayatnya. Itu adalah dalil, salah satu dalil yang kuat bahwasanya Al-Quran itu udah ada di zaman Nabi gitu. Ring asasinya mengetahui ya Al-Quran ini ada. Gitu kan ya. Nah, Kemudian tulisan-tulisan yang dibilang sebagai tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini kan, mohon maaf nih, Yesus kan gak kenal sama tulisan-tulisan mereka. Karena menurut data kekristenan, keempat gospel kanonik ini baru dituliskan pada tahun 60. ya paling dekat ya, paling dekat 40 tahun lah. 40 tahun itu Ya, gospel atau surat-surat Paulus? bukan surat Paulus kemudian. Gospel mana yang ditulis tahun 40 Masehi? Diperkirakan setelah 40 tahun lah paling dekat jaraknya. Markus tahun 60 Bang. Iya, Yesus kan hidup di usia 30. Alfi berbohong. Buka aja mic-nya Bang, keluarga. Jangan di typing Bang. Abang udah di atas soalnya. Oke, Alfi, kau bilang tadi bahwa Quran sudah ada pada saat Nabi hidup. Iya. Betul? Alfi, sementara dari semua cendekiawan Islam Datanya? bahwa Al-Quran disusun setelah Utsman bin Affan. Kau jangan berbohong. Kodifikasi. Anda mau bicara kodifikasi sama saya? Coba dulu, Ustaz Tahta, benarkah keterangan Alfi itu Ustaz Tahta? Al-Quran itu di zamannya Nabi beransur-ansur langsung ditulis oleh sahabat atas perintah Nabi. Nah nanti setelah Nabi wafat, semuanya itu dipegang oleh Hafsah, istrinya. Makanya di zamannya Abu Bakar, maka disatukan lagi oleh sahabat semuanya. Nah di zamannya Utsman ini cuma mengkopi apa yang ada dalam Hafsah itu. Gini loh ya, gimana Al-Quran mau dirubah? Wong Al-Quran ini ibaratkan orang Indonesia
hafal Pancasila rata-rata. Bisa nggak dirubah itu? Cuma orang merubah Pancasila? Ya nggak bisa. Karena Pancasila ini dihafal rata-rata orang Indonesia. Al-Quran juga gitu. Para sahabat itu hafal Quran di luar kepala. Seperti kita hafal Pancasila yang 5 itu. Jadi tidak mungkin bisa dirubah. Nah, pertama alasannya ini bahasa mereka sahabat cerdas-cerdas. Yang kedua, Al-Quran dibaca setiap sholat 5 kali. Mereka kalau sholat baca Quran bukan surat-surat pendek, kadang-kadang sampai hatam. Nah, yang ketiga, sekarang saja anak kecil umur 10 tahun hafal di luar kepala banyak. Ya, jadi jangan kamu samakan Al-Quran dengan yang lain. Tidak bisa. Silakan. The History, The Quranic Text yang ditulis oleh Profesor Dr. MM Al-Azami. Udah jelas? Di halaman ke-72. Kita buka halaman 72. Gue kalau ngomong gak pakai data gak enak. Di halaman ke-72 pada buku sejarah teks Al-Quran dari Wahyu sampai kompilasi, pada bab yang kedua skema periode Madinahnya, subjek penulis wahyu dari penulis wahyu Nabi Muhammad, dikatakan di sini periode Madinah, ya pada periode Madinah kita memiliki cukup banyak informasi termasuk sejumlah nama, lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi bertindak sebagai penulis wahyu. Mereka adalah Abban bin Said, Abu Umama, Abu Ayyub Al-Ansori, Abu Bakar Asy-Siddiq, dan seterusnya. Lalu, kita bicara soal Nabi mendiktekan Al-Quran. Ini yang kita bahas Al-Quran ya, bukan Bible ya. Nabi mendiktekan Al-Quran, salah satu contoh misalnya nih. Zaid bin Sabit menceritakan sebagai ganti atau mewakili peranan dalam Nabi Muhammad SAW. Ia seringkali dipanggil oleh Nabi, ya diberikan tugas menuliskan saat wahyu turun. Misalnya nih, sewaktu ayat Al-Jihad turun misalnya, Nabi memanggil Zaid bin Sabit, membawa tinta dan alat tulis, dan kemudian mendiktekannya. Sumber buku ya. Alfi itu hadis apa bukan Alfi? Tampak nanti kita kalau bicara soal footnote ada kok di sini. Santai ya. Gue bacain dulu. Kalau dibilang hadis bisa kita buktikan. Lalu misalnya nih, Zaid itu membacakan ulang di depan Nabi agar yakin tidak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Nah, gua belum main ke sana ya. Itu mentang-mentang layarnya kecil, bahaya loh. Bisa nggak gue katakan Paulus mengutip syair pagan dan ngaku-ngaku ilham Roh Kudus? Himne Platonis itu. Bukan. Sekarang yang dikatakan Ada lagi, Bi. Oh, ini baru. Oh, Alfi belum dengar konspirasiku kemarin yang baru ya. Enggak. Kalau Bro Admin kan kita udah tahu responnya. Kalau keluarga gimana? Paulus mengutip Nabi menyampaikan. Kita selesaikan dulu masalah mushaf Al-Quran yang kau bilang telah ada di masa Muhammad. Baru nanti masuk kita ke Paulus gitu. Artinya gini, kau bilang tadi bahwa setelah ada penulisan Al-Quran menggunakan tinta di mushaf, lalu mengapa lagi ada di batu-batu, di kulit kayu, di kulit hewan yang dikumpulkan hari oleh Utsman bin Affan? Enggak sinkron ceritamu yang mengatakan Nabi sudah Oke, saya jawab gini. Jangan mengada-ada, Alfi. Enggak, tunggu dulu ini. Utsman ini kenapa kok mengumpulkan mushaf-mushaf yang mereka simpan ketika Nabi Muhammad menyampaikan? Karena gini loh. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, baik itu satu surat, satu ayat misalnya, mereka tulis di pelapa kurma, di batu. Nanti mereka hafal, kadang-kadang mereka ini apa? Kalau sudah hafal dihapus, nanti kalau wahyu turun ditulis lagi, ada yang kayak gitu. Lalu kadang-kadang mereka tafsir-tafsir yang Nabi terangkan ditulis juga di buku itu. Kalau sekarang anggaplah buku ya. Akhirnya kata Utsman gini aja.
kita kan sudah hafal Quran itu di luar kepala. Maka saya ambil kitab yang di Hafsah, yang sudah kita hafal juga, lalu akan saya copy menjadi 7. Lalu aku sebarkan ke gubernur-gubernur di luar Arab. Ya, tapi semua yang kalian simpan lembaran-lembaran kumpulkan, supaya nanti anak cucumu, ya takutnya nanti ini loh dari ayah saya Quran, ya ternyata ada tafsir-tafsir yang mereka tulis, takut dikira Al-Quran juga. Nah, itu yang dibakar itu. Sebenarnya mau dibakar atau tidak ada hubungannya. Wong di otak mereka Quran semua sudah. Ibaratkan gini, sekarang Pancasila yang ada di buku-buku seluruh Indonesia bakar, coba pengaruh nggak? Nggak ada pengaruhnya. Wong semuanya hafal Pancasila itu. Gitu. Ya, jadi tidak bisa kalian itu mengerti Quran, nggak bisa. Kecuali Al-Quran cuma pedoman. Gini. Gitu loh. Baru Wong Al-Quran ini dihafal sahabat turun temurun sampai sekarang jutaan sudah sekarang. Gitu. Ayo silakan. Sebentar. Oke. Kalau memang perkataan wahyu-wahyu yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad dibukukan dalam mushaf, untuk apa dihafal lagi? Orang ditulis dalam, udah ada tertulis kok pakai tinta dan mushaf. Untuk apa lagi di batu-batu? Untuk apa dipelepah? Enggak guna itu, enggak masuk akal itu pernyataan itu. Kalau ada masuk akal, Al-Quran turun ini beransur-ansur langsung dihafal oleh sahabat. Andai kan tidak ditulis pun tidak masalah. Cuma sahabat itu kadang-kadang menulis, ya. Tapi yang mereka hafal enggak. Atau mereka gini, dia punya kenang-kenangan ditulis, padahal mereka hafal. Akhirnya nanti setiap sahabat punya mushaf. Mushaf itu apa? Yang dihafal oleh para sahabat banyak itu sudah. Jadi jangan ngomong gini, untuk apa dihafal, untuk apa ditulis dulu. Memang Al-Quran itu bukan ditulis, awalnya disampaikan oleh Nabi. Mereka mendengarkan. Dan mereka ada yang menulis dan dihafal. Jadi tidak ada pengaruh tulisan itu sebenarnya. Ya, cuma kalau ditulis ya gak masalah. Lebih apa? Kita bisa buktikan. Enggak, kita bisa Izin masuk Ustaz, izin masuk Vi. Jadi gini keluarga ya. Aku minta samamu, coba kau cari di seluruh dunia ini satu orang saja yang hafal Bible. Antar ke TikTok ini, antar yang hafal Bible. Kalau kami jutaan. Intinya kau bilang tadi tidak ada gunanya. Kalau andai saja Bible di seluruh dunia ini dihapuskan, tahu nggak kau isinya apa dari kejadian sampai penutupan? Aku pengen tahu. Cari satu, antarkan kemari. Jangan kau bilang nggak ada gunanya itu. Kalau kalau ibaratnya dibakar atau musnah, dengar dulu, aku belum selesai. Ibaratnya kalau musnah, ibaratnya kalau tulis dalam mushaf, untuk apa dihafal lagi? Dengar dulu, tinggal buka aja mushafnya. Kau kayak anak kecil. Kau bilang untuk dihafalkan, sedang anak kecil aja disuruh menghafal itu di pulang dari sekolah. Hafalkan PR ya. Santai dulu, Alpi. Baik. Kan tapi Jadi udah gini aja, tertulis, udah dibuka. Tantanganku kayak gini, kau carikan satu orang yang hafal Bible, satu orang baik dari luar negeri, baik dalam negeri. Tantang sama aku yang hafal Al-Quran. Anak kecil lawannya nanti, anak kecil. Silakan lanjut yang lain masuk. Oke, Alpi dulu, lanjut. Gue ya, kalau bicara dengan metode talaki, pengajaran dari guru ke murid melalui jalur hafalan, ya, itu bisa kita buktikan. Salah satu contoh, gue masih menggunakan buku yang tadi. Kalau kita berbicara sanad, mulai dari the prophet, ya, mulai dari Nabi mengajarkan ke siapa, sampai ke ujung, itu bisa kita jelaskan. Ini rantai sanad nih, semua nih. Ini rantai sanad ini semua nih, dua halaman ini. Nah, kalau bicara soal kodeks Al-Quran, kita bisa buktikan juga gitu. Nah, gue ngambil dari Corpus Quranicum misalnya. Gue ngambil dari Al-Ahzab ya ayat yang ke-60. Ya, dating karbonnya bos 750 Masehi. Nah, abad kedua Hijriah. Santai. Udah paling santai. Masalahnya kalau gue komparasikan ke Biblos, gue nggak usah mengkritisi validasinya deh gitu. Di karya Aratus, penyembah Zeus ini dikutip oleh Paulus masalahnya gitu.
baik dari segi terjemahan maupun original teks. Coba bantah. Paulus mengatakan pada Prakeis atau Kisah Para Rasul 17:28, en autogarzomen kai kinometa kai esmen hos kai tines ton kat humas poiton erik kasin togar kai genos esmen tu gar kai genos esmen. Atau teman-teman di bahasa Inggrisnya itu artinya itu for we are also his offspring. Kalau kita buka data Aratus Phenomena, the sins of Zeus and the genre of didactic poetry, perhatikan original teksnya. Tugar kai genos esmen. Jadi begini Alfi. Gimana nih host? Aku belum selesai host. Gimana nih host? Dengerin Roh dulu. Kudusnya nggak kondusif dulu. Santai dulu. Kalau sudah di keluarga. Ini ilmu Ya. juga buat 1.000 lebih penonton di bawah. Santai. Tugar kai genos esmen. Atau yang di bahasa Inggrisnya kalau kita bacakan for we are also his offspring. Sebelum Alfi, kalimat ini, kita sebelum perlu dibahas, kalimat ini, terjemahan Indonesia sebelum saja kalimat dibuka. ini, loh kenapa terjemahan Indonesia? Emangnya kitab kau ditulis orang Depok? lanjut aja, Pi. Keluarga. Emangnya Lanjut aja, emangnya Vi. Paulus orang Depok? Lanjut aja, Vi. Dia nggak sampai ilmunya makanya. kemari, Vi. Nggak sampai ilmunya. Jadi Sebelum- teman-teman di bawah sebelum- sampai ilmunya. Lanjut. Ya, sebelum for we are also his offspring ada kalimat we all have need of Zeus in everything. Kita semua selalu saja membutuhkan Zeus dalam hal apapun. For we are also his offspring, sebab kita pun keturunannya. Dikutip oleh Paulus, syair pagan, cuy. Syair pagan. Pagan. Apa buktinya? Sikit lagi. Kalau kita lihat di dalam pernyataan kekatolikan, nih, gua langsung aja nih, atau di New American Bible, pada New American Bible, Kisah Para Rasul 17:28, kalimat for we to are his offspring, kalau kita lihat pada footnote-nya, catatan kakinya, ya, di sini Paulus is quoting Aratus of Soli. Di sini Paulus itu mengquote atau mengutip karya Aratus dari Soli, a 3rd century BC, pada abad ketiga sebelum Masehi. Poet from Cilicia, penyair atau pujangga dari Cilicia. Buku apa yang kau baca itu Alfi? Apa judulnya? Siapa pengarangnya? Aratus dari Soli. Penyair Sumbernya dari mana itu yang kau baca itu? Yang menyatakan Paulus itu mengambil ajaran pagan. Bible Gateway. Aratus ini siapa? Bible Gateway. Aratus itu adalah penyair. Kau sumber sampah pun jangan kau terang-terangkan sumber sampah. sampah itu dibilang sampah Bible. begini. Sampah kau bilang itu Sebuah sampah. karya tulis Itu, weh. terpercaya atau tidak siapa penulisnya? Woi, Kau berani bilang itu sampah. Kau itu udah hukum itu loh. Enggak apa-apa. Makanya- Jadi begini, di internet ini ini ada di internet Breathe itu kau dulu, santai. Rusuh kau, bah. Tenang. Biarmu sendiri kau bilang begini. sampah. Gimana tuh Bro Admin? Itu kau bilang tadi, apakah di dalam buku itu tertulis bahwa nih, Sudah lah Paulus ya, memang kalau menyatakan Bre. bahwa Yesus itu Bre, tahu nggak? gitu? Tahu nggak? .edu ini artinya apa? Sekarang gini Alfi, Tahu nggak? Tahu nggak itu jawab dulu. Jangan tahu sekarang gini tahu nggak itu apa buku Edu itu tuh. to the point aja. Tahu Tahu nggak? kau nggak itu? Apa Kata yang kau nggak di kampung aja kau nggak jauh main sesuai? gua. Edu tuh apa? Apa Coba kejahatan baca. Paulus di Baca itu Edu tuh apa Edu? apa kejahatan Paulus? Jangan Apa berputar-putar arti dengan Edu tuh? Jawab dulu. bahasa Ibrani, Woi. bahasa apa. Kita Woi. bahasa Indonesia aja biar dapat to the Woi, point. Tahu nggak? Edu tuh apa arti Edu tuh? Edu tuh apa artinya? Pi, nggak Apa? kelas ini, Pi. Udah. Apa arti Edu tuh? Education. You match at Edu. Apa artinya tuh? Education. Apa sekarang begini saja? Apa yang Ada apa yang kau original komplainkan? text. Apa yang kau komplainkan dari Oh, situ? Apa yang nggak beres Itu tulisan itu? Itulah. maksudnya Sekarang Paulus udah, breathe. Ada apa? Ada yang Sekarang begini. original teks. Di Original dalam- teks apa itu? Bahasa Enggak. Alkitab. Diam dulu, makanya diam dulu. Di dalam Bible Gateway, X atau Kisah Para Pewarta Original. pasal 17, diam dulu lah, hantu Oke. lahu, diam dulu. Kisah Para Rasul atau Kisah Para Pewarta 17:28 pada New American Bible
ya, footnote Kisah Para Rasul 17:28 atau catatan kaki pada Kisah Para Rasul 17:28, kalimat for we two are his offspring, di sini Paulus itu mengquote atau mengutip Aratus dari Soli yang eksis itu pada abad ketiga sebelum Masehi, penyair dari Silisia. Ini bukan original teks, ini bahasa Inggris. Masa bahasa Inggris aja nggak tahu sih? Lucu sekali. Apa yang dikutip Paulus? Ini yang dikutip Paulus. Ini. Makanya tadi Lama kali berputar-putar kok nggak dapat intinya. Gak paham deh dari tadi diterangin. Astagfirullahaladzim. Udah ya. Udah kelas sudah pi. Balik gue satu lagi. Nggak kelas kopi. Udah. Anak-anak bawa umur kayaknya. Udah pi. jadi Ruangin aja ketahuan biar kau keluar. Konklusi pi. Langsung tutup pi. konklusi aja. Jadi Jadi ini gini ya. ya. Konklusi Islam sedikit Sat. Konklusi sedikit kesimpulan Sat. Oke, lanjut ya. Setengah menit aja. Kenapa Kristen Indo dijauhkan dari original teks biar nggak kelihatan kepaganannya? Itu fakta. 20 kali ke gereja cuman jadi bohlam. Disogokin sama terjemahan. Terimalah faktanya. Ya kan? Bayar tuh Itu perpuluhan terus. faktanya. Siap. Makanya jangan jadi lima Yunani. Siap. Ustaz, gini. Yang ditanyakan dia Bentar, tadi. toh. Oh, Bro Admin. Iya Maaf, toh, Bro. saya tak respon sedikit, kebetulan saya kan Kristen. Ya. Ya jadi gini Bang Alfi ya. Kalau memang Bang Alfi punya ukuran bahwa sesuatu yang sama, misalnya frasa yang sama dianggap sebagai mengambil berikut dengan ajarannya, ya itu nggak tepat. Tapi dalam hal ini memang Paulus hidup di bangsa yang budayanya mengenal dewa-dewa. Tentang kemudian bagaimana cara Paulus menerangkan bagaimana itu Yesus dan Allah Israel dengan pendekatan frasa yang dipahami oleh orang-orang pada masa itu, ya itu terjadi di masa sekarang juga. Jadi itu bukan sesuatu yang yang rumit begitu loh. Memang Oke, saya sedikit dulu ya. Jadi gini, kalau saya bandingkan dengan apa tadi sukanya nih. Kalau saya bandingkan dengan Bible itu, dari awal aja sudah tidak nyampe Bible itu. Sekarang gini ya, Al-Quran kan jelas. Suratnya berapa yang diterima Nabi Muhammad? Maka ada 114 surat. Mulai dari Al-Alaq, Al-Qalam, Mujamil, Mudasir, sampai An-Nasr. Ayatnya ada berapa? Ada 6.666. Bahkan ada berapa huruf dalam Al-Quran? Maka ada 1.027.000. Bahkan ada berapa huruf alif dalam Al-Quran? Ada 48.740. Huruf lam dalam Al-Quran ada berapa? Ada 33.922. Huruf mim ada berapa? 28.922. Huruf H ada berapa? Ada 26.925. Coba detail banget gitu. Kalau Bible, jangankan huruf-hurufnya. Ada berapa huruf A dalam Bible? Gak usah ke situ. Pertama kali yang Yesus terima, apa bunyinya? Gak ada itu. Coba. Udah jauh, gak usah kalian bahas kitab suci itu. Jauh banget detailnya itu. Kalau Islam, jangankan suratnya, jangankan ayatnya, hurufnya lu tahu kami itu detail. Gitu. Silakan Alfi, ayo Alfi. Jangan di-mute Pak Tata. Kasih keluarga dulu. Tadi dia nafsu sekali mau ngomong. Kasih keluarga dulu. Nanti birahi dia nggak ngomong. Keluarga, dikasih kesempatan ngomong-ngomong. Tes. Bang Jul, Silakan. Bang Jul ini Kristen Tadi ya? ayat yang ya. Tadi iya, ke ayat yang di bawah. Yang ayat berapa ya? Yang kan ayat orang ini. Kisah Para Rasul 17:28. Kisah Para Rasul 17. Kalau di terjemahan LAI-nya, kalau nggak salah itu berbunyi sebab kita pun keturunan Allah juga. Allah kan diterjemahkan LAI dari kata theos, sementara di original teksnya nggak ada kata theos.
Tugar kayak Genos Esmen itu di dalam bahasa Inggrisnya. Bentar, tadi siapa tuh yang ngomong tuh? Tadi disuruh Boleh nanya disuruh Ustaz ngomong dia. Baik, saya lanjutkan. Ya, oke, mungkin gini. Di bawahnya kan ada lagi. Yang tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah menciptakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka bertobat. Ini justru dia merintahkan semua orang. Ini siapa sih yang ngomong ini? Ini Jangan kita selesaikan. Sebentar. Aku tengahin dulu. Ini yang ngomong siapa sih? Keluarga ini jaringan dia dibenerin dulu, baru dinaikin, Bang Madu. Dia itu. Lanjut. ini Paulus mereka bertobat. Itu bukan tobat. Ngomong apa sih abang ini? Gak jelas ya? Ada yang jelas gak? Atau jaringanku patah-patah ini? Enggak, Bang Jul dari tadi suara enggak jelas, Bang Jul. Udah jelas belum? Belum jelas. Tes ya. Ya udahlah, Buradmin aja. Yo, Buradmin. Ya tadi sih udah tak jawab Bang Madu soal kemiripan atau kesamaan, betul lah. Kita juga nggak perlu menyangkal itu ya. Wong memang Paulus hidup di zaman itu, kok mau gimana lagi. Dari bahasanya saja kan sudah kelihatan toh. Dari caranya dia, ya kan udah sama, hampir mirip-mirip filsafat juga toh. Oke. Cuman begini, maksudnya maksudnya begini. Iya, silakan. Memang secara umum mereka mempunyai kepercayaan kepada dewa, tetapi Paulus secara misi itu memperkenalkan Kristus, memperkenalkan Yesus, memperkenalkan Allah Israel di tengah-tengah orang yang percaya kepada dewa dan menggunakan bahasa yang mereka mengerti. Itu terjadi sampai sekarang. Jadi gini Bang, kalau di 1 Korintus 9 butir 20, demikianlah bagi orang Yahudi, Paulus menjadi sama seperti orang Yahudi, supaya Paulus memenangkan orang Yahudi. Begitu Bang ya. Demikianlah bagi orang-orang pagan, Paulus menjadi sama seperti orang pagan, penyembah dewa, supaya Paulus bisa memenangkan orang-orang pagan, Iya. gitu ya. Iya, ya kurang lebih seperti iya itu. kan. Itu Jadi, namanya kalau bahasa yang sopan tuh namanya pendekatan. Oh enggak, bahasa kasarnya aja Bang, bunglon. Jangan dihalus-haluskan. Jangan. Mohon maaf ya. Nah, tapi memang itu metode yang diajarkan di dalam kekristenan ya. Saya mengenal itu sebagai spektrum Bang. Kalau Abang tahu spektrum ya kan. Akhirnya pengikutnya pagan beneran. Loh, patah lagi. Iya betul. Lanjut, Begitulah lanjut cara kerjanya. sama Setata. Iya, lanjut sama Setata aja. Saya udah cukup. Nah, pertanyaannya untuk Pak Tata nih gini loh, Pak Tata, kan Alfi juga sudah menjelaskan nih bahwa secara intinya Kristen itu memang berbeda, sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Jadi baik perjanjian lama atau perjanjian baru, kalau saya memang selalu mengatakan tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Yang ada hubungannya dengan Al-Quran itu Injil yang asli, Taurat yang asli, bukan perjanjian lama perjanjian baru Pak Tata. Apalagi tulisan Yesaya, Yeskiel, Mazmur, apalagi nggak ada hubungannya. Yang ada hubungannya dengan Quran itu Zabur. Kan begitu. Kalau masalah ketuhanan gitu tuh sama. Tuhan yang esa, yang tidak kelihatan, yang tidak tampak di langit itu sama. Kalau Kristen memang beda. Jadi kalau Islam 100% sama dengan nabi-nabi yang lain tentang ketuhanan. 100%. Kalau Kristen 100% sama dengan pagan. Kita contohkan satu-satu. Ulangan 6 ayat 4, Yohanes 5:37, Al-An'am 103. Al-Ikhlas ayat 1. Di situ Tuhan Esa. Kristen 3. Terus Markus 12:29, Keluaran 33:20, Asyura ayat 11, Al-An'am 103, Tuhan tidak bisa dilihat. Kristen bisa karena udah pagan, udah kelihatan. Terus Tuhan tidak serupa, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Asyura ayat 11, tidak serupa dengan apapun. Kristen beda sendiri lagi, serupa Tuhannya.
Nah, Iya, kan, Pak ini Tata. berarti ajaran inti yang kalian rusak itu. Coba, ajaran keselamatan yang kalian beda itu. Ya. Enggak Pak, ajaran keselamatan tetap sama, tetap satu. Nah, gimana caranya selamat itu? Mentuhankan siapa? Bukan loh, keselamatan itu adalah karunia, hanya pemberian, tidak bisa dari usaha manusia. Sejak zaman Musa juga sama. Keselamatan Israel apakah usaha Israel? Tidak. Allah sendiri, Tuhan sendiri. Nah, Ini loh, utusan itu menyelamatkan bagi orang yang percaya. Nah, gimana Anda mau selamat kalau sudah tidak percaya? nah ini satu lagi. Nabi Muhammad memberi sudah keselamatan. Tinggal umatnya mau ikut atau enggak keselamatan itu. Fusilat 30. Yesus sudah memberi keselamatan. Apakah mau pengikutnya? Yohanes 17:3. Nah, Admin ini kan tidak mau. Loh, Malah kok Yesus mau mau Pak Tata, gimana sih? Nah, orang Orang- mau itu harus sesuai. Loh, kita sesuai Pak Tata. Tuhan sebagai Allah, Tuhan itu Allah, Yesus utusan. Itu kan yang benar itu. Nah, ini yang harus diluruskan lagi nih. Jadi gini, sebagai teman-teman muslim juga saya harap jangan ikut-ikutan tersesat. Kan orang-orang teman-teman muslim kan sudah banyak menjelaskan bahwa penggunaan kata Allah di dalam Alkitab itu sesuatu yang keliru. Maka jangan lantas ikut-ikutan tersesat begitu loh, mengatakan bahwa ada Allah atau ada Allah di dalam perjanjian baru atau perjanjian lama. Ya enggak, Sebaiknya maksud saya itu konsisten keselamatan itu loh. Mengenal Tuhan itu Kristen sampai sekarang nggak kenal masih siapa tuh. Lah ya kan Pak Tata tadi bilang Allah itu Tuhannya Ustadz Tata. jadi jangan ikut-ikutan tersesat. Gitu, Makanya kita silakan. pakai data, ayo. Silakan, Kalian kan Pak nggak Freddy. mungkin berani kan kalau bahas ketuhanan kalian tidak ada yang berani karena tidak ngerti Bible kalian. Pak Tata Tanya dulu memang. ya, terus apa Punchline. dulu ya, Alfi ya, dulu ya, aku tanya Ustadz Beda Tata. dengan saya. Saya kalau ditanya tentang Tuhan, saya pakai 3 data. Perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Loh, Kalau kalian perjanjian lama, mau perjanjian baru, pakai nggak boleh dong. mau pakai perjanjian baru, tidak bisa kalian tentang Tuhan Boleh, itu. perjanjian baru perjanjian itu mutlak punya Kristen. Yang dia Oke, ambil. sekarang siapa? Di dalam perjanjian baru siapa Tuhan itu menurut Yesus? YHWH. Bukan Yesus. YHWH. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan yang menjelma menjadi manusia, tapi kebenarannya itu Di mana dibuktikan ada? oleh Tuhannya. Kebangkitannya. Berarti menurut Yesus kalau menurut Yesus kalau ingin hidup kekal di surga harus mengakui Yesus sebagai apa? Ya. Yesus nama kemanusiaan. Berarti kalau Yesus itu enggak nama langsung kemanusiaan. aja. Loh, Enggak langsung jawab pakai data. Menurut Yesus kalau ingin hidup yang kekal, contohnya menurut Yesus kalau ingin hidup yang kekal harus mengakui Yesus sebagai apa? Hah? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan kalau ingin hidup yang kekal? Mencret kali ya. Bro admin kehabisan kuota katanya, typing di bawah tuh. Mau beli pulsa dulu kata dia. Kalau saya pakai ajaran Yesus, hidup yang kekal itu mentuhankan Allah. Yesus utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Dan tidak ada satupun data kalau ingin selamat mentuhankan Yesus itu gak ada. ya gini aja kesimpulannya Ustadz Tata ya kan. Ada yang enggak yang seperti Yesus yang mati, bangkit dan naik ke surga. Kalau Berarti ada kalau mati, bukan Tuhan kalau mati. 1 Timotius 1:16. Tuhan tidak pernah takluk. punya kerjaan bukan hanya memilah-milah. Nama Yesus itu nama kemanusiaannya. Oke, saya nanya. Kalau sekarang ada, aku nyembah Oke. dia. Saya nanya, yang namanya Tuhan itu pernah mati nggak? Tidak. Yesus pernah mati nggak? Hah? Yesus sebagai nama kemanusiaannya pernah mati. Berarti bukan Tuhan. Kamu buat separatis yang apa? Berarah Oke, yang yang berlawanan. Yang kedua, yang namanya Tuhan itu bisa berbuat apa-apa. Jangan didoktrin aku. Gini aja Ustaz Tata ya. Kalau ada yang seperti Yesus, aku tinggalkan Kristen. Sanggup? Yang seperti Aku Yesus. bisa buktiin gimana dong?
Ada yang sanggup seperti Yesus, mati bangkit naik ke surga. Kenapa dengan Yesus? Ada, Kenapa Yesus? ada. Itulah dia yang disebutkan. Itulah Saya mau nanya, Tuhan dia. kenapa dengan Yesus? Kenapa dengan Yesus? Loh, ada enggak Yesus? Nah, Ada, gue bisa buktiin Dengarnya ada. bilang Dengar. iya apa? Kenapa dengan Yesus? Mati, bangkit, naik ke surga Ada gitu nggak kan. yang seperti itu? Ada. Yang tidak mati pun, yang tidak mati pun ke surga Elia itu. Justru lebih hebat. Elia Kalau dia cuma- tidak mengalami kematian, kawan. Kalau cuma orang itu ke surga nunggu mati, semuanya kayak gitu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim. Jangan kamu mengatakan orang yang mati di sabilillah itu meninggal, mereka itu di surga. Jadi kalau ada orang masuk surga harus mati dulu, ya ribuan kalau dalam Islam. Pertanyaannya, ada nggak Tuhan itu mati? Nggak ada. Yesus mati. Iya, berarti bukan Tuhan. Nggak fair aku Yang kedua, Aku di mute. Yesus ini ketika dia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan, berarti bukan Tuhan. Tuh, kenyataannya kan dia naik ke surga. Ada Siapa nggak? yang membangkitkan Pindah agama aku sekarang. Ini. Oke, Dia sekarang- langit, Pindah agama aku malam ini. Oke, sudah. Dia ke langit, woi. Yesus ini masuk surga. Kenapa Yesus masuk surga? Karena dia mentuhankan Allah. Matius 11:25. Ya, jadi kalau Yesus masuk surga, ya iyalah kan pintu surga bagi orang yang mentuhankan Allah. Siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Matius 11:25. Kamu menyembah siapa Yesus? Saya menyembah Allah. Yohanes 4:22. Ya jelas masuk surga dia. Andai kan Yesus mengatakan, saya tidak punya Tuhan, pasti Yesus di neraka. Ya kan? Ada nggak? Seperti Yesus. Ya, Terjawab kan? dia ada. Gue bisa buktiin ada. Saya bilang nggak ada. Coba siapa lah? Tinggal Lu kenal Justin Martyr kan? Jangan sampai lu gak kenal nih. Kenal pun orang Lu kenal mana itu? Justin Martyr? Nah, tengoklah, dia Kristen nggak tahu Justin Martyr, bapak gereja mula-mula loh, bapak gereja purba. kesimpulannya aja lah. Nih. Gua kalau ngomong tuh begini bre, nggak biasa gua kayak kalian yang hanya modal omon-omon nggak pakai data gitu. Gua langsung tunjukin aja pakai data. Teman-teman sendiri pun tahu kan ya, aku nggak biasa ngomong pakai data. Kenapa sama si Justin tadi jelaskan coba? Nah, makanya ntar PR lu cari tahu siapa Justin Martyr. Itu bapak gereja mula-mula, the first apology of Justin. Dilindungi oleh Basilika, ya. Pada chapter ke-21, kalau kita lihat ya, pada chapter ke-21 analogis to the history of Christ, ya. Nah, kita langsung tuh pergi ke chapter 21-nya. Bentar ya. Apa dikatakan di situ? Lu jangan sampai nggak bisa bahasa Inggris ya. Parah kali kalau nggak bisa. Ya, apa dikatakan di sini? And that he, Jesus Christ, our teacher, was crucified and dead and rose again and ascended into heaven. We propound nothing different from what you believe. Aja kok salah-salah. Coba kau yang baca. Coba kau yang baca. Nah, intinya ada nggak seperti Yesus? Enggak, Kau baca. Kau yang baca. Nggak jelas Baca kau. bahasa Inggris, kau baca bahasa Kau Inggris. yang coba, baca, coba, yang di kuning coba, kan, coba, yang di di kuning kuning. kau. Baca. Kau yang baca. Kesimpulannya ada nggak yang seperti tadi ku bilang? Dan tentang dia Yesus Baca. Kristus. Dan tentang dia Yesus Kristus, guru kita yang telah disalib dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga katanya. Kita sama sekali tidak menolak apa yang dikemukakan oleh mereka yang percaya ya tentang esteem sons of Jupiter. Apa-apa yang mereka percaya tentang putra-putra Jupiter. Kok dari Putra loh. Ini masih satu, Bre. cerita mitologi Yunani kau?
Nah, ini masih satu, dengarkan dulu. Biar dibuka aib kau itu, aib kalian semua dibuka di sini. Putra-putra Jupiter, Jupiter. makanya baca sejarah. Mau Tidak terpercaya. Satu-satu. Nggak terpercaya. Satu-satu. terpercaya. Tadi siapa ngina Bibel? Kalau dibilang nggak percaya Bibel, dibilangnya Nggak, sampah. nggak, Tunjukkan nggak Vi. terpercaya. Tunjukkan Vi, itu dari mana itu Vi? Tunjukkan, sampah Nggak, juga nggak. lagi. Nggak terpercaya. Sumbernya dari mana itu coba? The first Sumbernya dari sampah. apology of Justin Martyr. Coba kalau memang terpercaya itu dari kitab, coba dari Alkitab tunjukkan. Kalau kau ndak percaya sama pendetamu, sama bapak gerejamu, apalagi sama kita. Siapakah Justin Allah. nih Martyr? Nggak tahu deh Justin Martin. Justin Martyr pun nggak tahu. Nih, gue pakai data sampah nih dari AI nih. Justin Martyr juga dikenal sebagai Justinus Martyr dan Justinus sang filsuf, adalah seorang apologet Kristen yang dipandang sebagai penafsir terpenting teori logos pada abad kedua. Ini bapak gereja kalian pada zaman purbakala. Itu sampah Vi. Dibilang dia sampah itu Vi. Gini loh, santai dulu. Gak usah ngotot-ngototan. Gini, mereka aja ndak percaya sama ulama mereka. Apalagi kepada kita gitu loh. Terus ngapain dia pertahankan? Mau naik lagi, oke. Tapi harus percaya ya sama bapak-bapak gerejamu ya. Belum lagi nanti gue tampilin data di dalam mitologi Yunani. Cukup satu, ada Cukup satu. Oh, Cukup nggak satu. usah ditambah. Tapi gue kasih spoiler aja. Di dalam mitologi Yunani ada yang disebut sebagai Dewi Inanna yang turun dari Uranon ke Hades, yang turun dari langit ke alam maut untuk menziarahi abangnya yang telah mati di alam maut. Dia melewati 7 gerbang pintu menuju ke alam maut. Setiap melewati satu gerbang, pakaiannya dilucuti. Ada itu mitologi Yunani semua itu. Ada dewa, ada Theos yang turun dari sorga katanya kan, dari Uranos, turun ke Hades. Terus embel-embel menebus dosa manusia gitu. Ngawur. Udah cukup. Aku bilang tadi Kak, ada nggak yang seperti Yesus mati, Ada. bangkit, naik ke Ada. surga? Kau bilang Ada. Justin ini mitologi Yunani, nggak kau jawab. Kangkung genjer. Santai Loh, dulu. alah, Aku tengahi. Ayo malah banyak malah. Freddy masih mau mendengarkan host. Nah, gini. Oke. Justin Martyr itu bapak gerejamu. Gak ada Justin Martyr, teori logos itu nggak berjalan sampai sekarang. Kan kau mengimani tentang logos ya, itu hasil dari dia. Justin Martyr itu mengatakan Yesus ini sama dengan putra Jupiter. Oke, aku ulang. Justin Martyr ngomong Justin Martyr ngomong bahwasannya Yesus ini sama dengan putra Jupiter. Mau nolak kau? Dia aja nggak kenal. Kau aja nggak kenal sama Justin Martyr. Ada nggak seperti Tuhan Yesus? Ada, kan gua ada kasih data. Nggak paham. Biarin. Gua ada kasih data. Ya Allah. Dan ditanyanya lagi padahal data sudah dibacakan itu. Pasien siapa itu ya? Dan tentang dia, Yesus Kristus, our teacher, guru kita yang telah disalib dan mati dan bangkit kembali dan naik ke sorga. Kita sama sekali tidak menolak tentang apa yang mereka percaya, tentang apa yang kamu percaya. Kepercayaan mereka yang itu beriman atau belief system apa sih? Kepercayaan Keyakinan. mereka tentang putra-putra Jupiter gitu. Ini loh. Belum lagi nanti kita bahas soal siapa ya namanya ya. Anaknya Dewi Atis itu siapa? Lupa aku. Horus. Udah cukup. Muntah-muntah data aku serius. Salvador, selamat malam Salvador, panggilan terakhir Salvadore. Oke, goodbye. Jul,
ada komentar Jul? Kalau nggak bisa Coba tanyain. komentar, Jul kenal nggak sama Justin Martyr? Aku pengen tahu Jul kenal nggak? kalau nggak ada komentar mending nanya aja Ustaz Tahta itu daripada beliau nganggur ya. Gitu, sekedar tahu aja. Gimana? Ya Oh. sekedar dengar gitu. Sekedar dengar, belajar lagi gitu aja lah, daripada kita bantah kemudian Anda juga nggak tahu juga, kan nggak elok juga kan gitu Pak Jul ya. Ya, Mungkin Pak Jul ada pertanyaan tentang keislaman gitu apa gitu Pak Jul, silakanlah. enggak sih. Apa Pak Jul? Enggak ada sih bang. Udah. Tanya aja bang, tanya aja sepuas-puasnya. Kalau sama nggak ada Ustaz Tahta, nanti Bang. aku aja syahadat Pak Jul nanti. Masih percaya dengan iman saya sih bang. Oh, masih percaya dengan keimanan Abah. Ya. Atau Ustaz Tahta mau bilang itu, katanya dia ndak mau belajar tentang keislaman karena masih percaya Ustaz. Mungkin ada yang mau ditanyain tentang kepercayaannya gitu Ustaz. Ya enggak, bagus lah. Biar Bagus. biar Komal tetap rame. Jangan takut malah beneran bahaya. Nanti Enggak ada kegiatan saya nanti. oh gitu Ustaz. Betul, aku setuju. Gini aja, Bang Jul. Ya. Coba nih, Alfi mau nanya Bang Jul sama Ustaz Tahta nih. Aku sebagai orang yang netral ya, lepas sama mater nih. Menurut Bang Jul, Yesus itu seorang yang bertuhan atau ateis, Bang? Ayo, coba. Mana jawabnya ya? Nggak tahu sih bang. Saya mungkin nggak kedua-duanya. Oh, enggak kedua-duanya. Loh, itu fitrah manusia, Bang. Manusia, kalau dia mempercayai Tuhan, manusia kalau mempercayai Tuhan, itu disebut sebagai hamba Tuhan. Abdillah namanya. Ya kan? Kan dia Kalau Tuhan lagi bang gitu. kan dia Tuhan, tapi tidak bertuhan. Jadi nggak mungkin. Pertanyaannya udah salah. Oh, pertanyaan bisa salah berarti ya? Oh, coba nih Alfi tanya sama Ustaz Tata. Ustaz Tata, ya paman. Yesus itu bertuhan atau ateis, Ustaz Tata? Iya, buktinya dia bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Bahkan dia berdoa semalaman kepada Allah. Lukas 6:12. Dan dia menyembah Allah. Yohanes 4:22. Ya, udah jelas itu. Nah, gimana tuh Bang Jul? Bertuhan rupanya Bang. Ada dalilnya Bang. Bisa membantah. Itu berdua dia mungkin dalam wujud kemanusiaannya ya. Nah sebelum dia manusia kan dia tidak bertuhan. Kalau itu mungkin kalau dari perspektif saya itu dalam kemanusiaannya. Yuk daripada diam, yang gila di bawah yang mau bertanya tentang syubhat nih ya Ustaz Tahta, biar nggak ngantuk. Kalau Ustaz Tahta ngantuk ini bingung ini kita nih. Pi di Pi. Selamat malam Bang Iksan, Bang Samri, Dendam Yegi, Jang Moy. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iksan, Bang Samri, Bang ini Dendam, Jang Moy. Kemana sih kawan tadi? Waalaikumsalam. Kemana sih kawan tadi?
hampir dia sengaja itu nggak kuat dia oleng dia pakai kabur. Hilang. Oleng. Bang Samri, panggilan kedua, Bang Samri. Bang Samri, Bang Dendam, Bang Jamoy. Panggilan ketiga. Oke. Bang Dendam, Jamoy. Siap. Bentar. Iklan. Yang punya iklan silakan. Iklan. Bang Gaisar, iklan. Titip Baik. YouTube gua Bang Geser. Aku juga. Baik teman-temanku. Teman-temanku di bawah saudaraku seiman muslimin dan muslimah. Untuk teman-teman yang selalu pantau di dakwah debater Islam Indonesia. Begini ya teman-temannya, aku mau mendogma kalian. Kalian kan ingin menambahkan amal jariah kalian tanpa mengeluarkan biaya apapun itu ya. Cukup kalian follow lah kami dan subscribe channel-channel YouTube Ustadz Tata, Alfi, dan Ustadz Madu Kubah. Terutama Ustadz Tata, silakan diumumkan apa nama channel YouTube-nya Ustadz Tata, silakan. Ya sama namanya, cuma nambah channel doang, Bahta Channel. Baik, jadi kalian subscribe hanya beberapa menit, 1 menit. Pergi ke YouTube dulu, kalian cari dengan nama channel Tahta Channel. Dan kedua, Alfi Anugrah, langsung subscribe. Lens olahraga. Dan ini Ustadz Madu Kubah dengan nama channelnya Lensa Debater. Ingat teman-teman ya. Begitu caranya kita tuh untuk mendukung